Shalom, selamat pagi. Kembali kita berkumpul dalam ibadah mesbah doa pagi. Saat ini kita akan menghadap wajah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kebaikannya. Mari saudara, kita mau terus fokus hanya mencari wajah Tuhan. Kita mau tetap setia, belajar mencari Tuhan lebih dulu sebelum kita melakukan apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan atau tanggung jawab kita. Biarlah saat pagi hari ini kita mau melandasi hidup kita dengan kita mencari wajah Tuhan, supaya kita boleh buat menjalani apa yang kita kerjakan hari ini. Mari saudara, undang hatimu pribadimu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati hidup kami, Engkau telah menyertai sepanjang kami beristirahat malam Tuhan, sehingga dijauhkan kami dari segala Tuhan hal yang tidak baik, hal yang bahaya di waktu malam. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru, nafas hidup. Dan hari ini kami ingin memakai hidup kami pagi hari ini untuk mencari wajah-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuji, menyembah Engkau, serta kami minta Tuhan, berkat firman-Mu memberikan kami kekuatan, supaya kami dapat menang menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus, yang kami hadapi hari ini. Terima kasih Bapa Yesus, kami tidak biarkan iblis mengganggu hati pikiran kami jauh daripada-Mu Tuhan. Dan kami tolak, kami patahkan setiap roh jahat mencuri hati pikiran kami. Untuk kami tidak Tuhan Yesus sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kalau saat ini saudara ada dalam pergumulan yang berat, ada penuh dengan rasa kecewa atau sakit hati, mari saat ini tanggalkan. Kita percaya Tuhan Yesus akan mengampuni, Tuhan Yesus akan memaafkan, Tuhan akan membebat, memulihkan hatimu yang saat ini mungkin dalam keadaan berbeban berat, pergumulan maupun terluka. Tuhan Yesuslah segalanya. Mari saudara, kita mau pandang wajah Tuhan Yesus, dan kita mau nyanyikan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkanlah hatiku Tuhan, khususnya hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami saat ini. Pulihkan hatiku. Kalau ada yang terluka pada pagi hari ini, Tuhan bebat, Tuhan jamah. Yesus kemuliaan, berkati hidup kami, kuatkan rohani kami di hidupku. Katakan sama-sama, segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang tersungkur di hadapan-Mu, sujud menyembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Memuji-Mu, hanya memuji, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi saudara, kita katakan, Yesus pulihkan hati kami, khususnya pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan memulihkan kami. Yesus kemuliaan, pulihkan hati kami anak-anak-Mu. Pulihkan hatiku. Kalau ada yang sedih, kalau ada yang kecewa, Tuhan beban. Yesus ampuni kami, pulihkan kami. Muliaan-Mu. Amin. Pulih hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kami mau datang tersungkur merendah ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, hanya memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus
hatimu menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami hanya memuji menyembahmu. Memujimu ya Tuhan, menyembahmu. Amin Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hati kami, Kau pulihkan jiwa kami yang terluka, yang tersesat, yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan yang baru di hidup kami, di hati kami. Engkaulah kuat kuasa di dalam hidup kami. Ku percaya kepadamu, hidup kami dipulihkan, dikuatkan, diberikan kuasa untuk kami mencari wajah-Mu dengan penuh kekuatan, penuh keteduhan, kedamaian. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami, Engkau baik dalam hidup kami, Kau selalu ada dalam hidup kami. Ku mau berikan yang terbaik hidup ini, mempersembahkan hati, jiwa, tubuh, roh dengan sukacita, dengan kekudusan-Mu ya Aba Bapa. Oh, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menguatkan hati batin kami, untuk kami selalu Tuhan merendah di kaki-Mu. Kami mau tanggalkan semua beban-beban berat hidup kami. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang Kau dapati hatinya sedang remuk, hati yang sedang hancur, hati yang sedang luka, Tuhan jamah pulihkan Tuhan. Biarlah kami semua boleh mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang sanggup mengampuni kami sempurna, dan kami percaya hari ini Tuhan menjamah kami. Kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, di rumah sakit, terbaring di rumah ya Tuhan, ya Bapa Tuhan, berikan kekuatan baru, hati yang baru. Kami tidak mau berhenti dan tidak membiarkan hati kami padam untuk mengasihi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil. Kuasa mujizat Tuhan, Tuhan sembuhkan bila hati kami sudah Tuhan. Oh, dipulihkan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan dan jalan keluar. Inilah pujian kami. Kami mau nyanyikan pujian. Ku sanjung nama-Mu, sebab pengampunan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ku sanjung nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Kau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Ku sanjung nama Yesus, ya kami hanya memuji dan menyembah-Mu. Sembah nama-Mu Tuhan, Kau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau menerimaku apa adanya. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, kehidupan. Mari saudara kita nyanyikan. Kita mau sanjung nama Yesus pada pagi hari ini. Kita nyanyikan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, Yesus ku sembah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan.
Mari katakan sama-sama, sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, dalam hidup Engkau sangat baik ya Tuhan. Kau menerimaku apa adanya, kekurangan kami, kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Nyanyikan sama-sama, katakan, sungguh ku tak layak menerima semua segala kebaikan-Mu, pengampunan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Amin. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih buat kebaikan-Mu, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan pada hari ini, mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Membuka hati biar Roh Kudus Tuhan bekerja, terus mengubahkan kami dari hari ke hari, agar hidup kami boleh layak berkenan di hadapan-Mu untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam mesbah doa pagi. Ya, kita akan membaca saudara di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Kita akan membaca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35. Saudara, temanya adalah pegang teguh imanmu pada Kristus. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-35. Ya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, saudara, penulis surat Ibrani, saudara mengatakan kepada kita semua sebagai orang percaya kepada Kristus, dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan imanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, saudara, penderitaan dapat membuat saudara iman kita goyah, ya, goyang oleh karena kesusahan-kesusahan yang kita alami, ya. Namun saudara, penulis surat Ibrani mengatakan di dalam kitab Ibrani ini, dikatakan bahwa janganlah kita melepaskan kepercayaan kita, ya. Karena apa? Karena besar upahmu, ya. Karena besar upahmu, ya. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Yesus, saudara, di dalam khotbahnya tentang akhir zaman, di dalam Matius pasal yang ke-24, kita akan membaca di sini apa yang Yesus ingatkan kepada setiap kita, para murid-muridnya, ya. Di dalam ayat yang ke-9, ya, dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci
ayat 13. Kita melangkah ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, saudara, orang-orang yang bertahan dalam penderitaannya, firman Tuhan katakan akan selamat. Itulah upah yang kita terima. Ya, sebagaimana yang tadi firman Tuhan katakan, jangan kita lepaskan iman kita karena besar upahnya. Upahnya itu adalah keselamatan. Ya, karena itu kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, karena apa? Firman Tuhan itu yang menjadi andalan pegangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang saudara kita akan membaca di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11, dikatakan, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ya, siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, saudara, bagaimana kita dapat tetap teguh berpegang pada iman percaya kita pada Kristus? Yang pertama, ingatlah akan upah yang akan kita terima apabila kita bertahan di dalam penderitaan. Ya, tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, karena apa saudara? Dikatakan firman Tuhan, upah yang akan kita terima yaitu hidup kekal. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Ya, yang kedua adalah saudara, bagaimana kita dapat teguh berpegang pada iman percaya pada Kristus. Yang kedua adalah sabar dalam penderitaan. Ya, kita kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, sabar di dalam penderitaan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, di ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ya, saudara, kamu memerlukan ketekunan, kamu memerlukan kesabaran. Ya, di dalam terjemahan Inggrisnya kesabaran. Ya, karena apa? Karena dikatakan kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya, ya, sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ya, saudara, inilah yang saudara Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, supaya di dalam menghadapi penderitaan kita harus sabar. Ya, dalam menghadapi penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, dikatakan kamu akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, nah ini yang firman Tuhan ingatkan, supaya saudara dapat bertahan di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap. Biarlah kita tetap beriman percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, tetap teguh sabar. Ya, karena besar upah yang menanti kita, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Ya, yang ketiga di ayat yang ke-37 mengatakan, saudara, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, yang ketiga adalah bagaimana kita dapat teguh berpegang pada iman percaya pada Kristus. Yang ketiga adalah milikilah pengharapan akan kedatangannya. Ya, pada kali yang kedua, ya, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, karena itu biarlah saudara dan saya terus, saudara, ya, mengharapkan, ya,
menyiapkan diri ya agar pada waktu kedatangannya pada kali yang kedua hidup kita didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan ya. Nah saudara, hal yang berikutnya bagaimana kita dapat teguh berpegang pada iman percaya pada Kristus. Yang keempat adalah hiduplah oleh iman ya. Ayat yang ke-38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup ya. Saudara, bagaimana saudara dan saya dapat teguh berpegang pada iman percaya pada Kristus? Hiduplah oleh iman ya. Dikatakan firman Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh iman ya. Dikatakan, dan apabila ia mengundurkan diri aku tidak berkenan kepadanya ya. Karena itu biarlah iman kita tetap teguh, tidak goyah oleh kesusahan dunia ini, melainkan kita terus menguatkan iman kita, menguatkan hati saudara dan saya, karena memang hanya iman percaya kepada Kristus yang akan mendatangkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan yang saudara dan saya alami. Dan terlebih iman percaya kita kepada Tuhan Yesus membawa kita kepada kehidupan kekal, keselamatan ya, yang ada di dalam putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita ya. Nah inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini saudara boleh menguatkan dan mengokohkan saudara dan saya, supaya kita tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan ya. Seberat apapun ya, kita mau terus bertahan ya saudara, walaupun penganiayaan yang saudara dan saya alami ya, kesusahan, penderitaan, olokan, atau perlakuan-perlakuan yang tidak adil, namun saudara dan saya, kita harus terus berpegang pada pengakuan iman kita ya, berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, sebab dialah satu-satunya juru selamat kita, penembus dosa kita ya. Dialah satu-satunya Tuhan ya saudara, yang boleh memerintah di dalam hidup saudara dan saya ya. Nah inilah firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara dan saya, saudara jangan kita takut dan khawatir, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Dan biarlah kita terus membangun hubungan kita kepada Tuhan, baik dalam doa dan firman, agar iman kita kepada Tuhan semakin kuat dan kasih kita kepada sesama semakin saudara dalam, sehingga iman yang saudara dan saya miliki dapat kita praktekkan dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam perbuatan yang nyata, perbuatan baik kita. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Ku sanjung namamu Yesus, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan
kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami terus berpegang teguh pada iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Tidak goyah oleh kesusahan-kesusahan ini. Sebaliknya biarlah iman kami semakin teguh, semakin kuat. Oleh karena kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Oleh karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang menolong membebaskan kami dari segala dosa, yang mengampuni segala dosa kami, menebus segala dosa kami. Kayu salib ya Tuhan, sehingga kami boleh dibenarkan, kami menerima pengampunan dosa. Ini semua karena anugerah-Mu. Terlebih kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, oleh karena hati kami yang percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sabar menghadapi setiap penderitaan, kesusahan yang kami alami ya Tuhan. Oleh karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat menolong hidup kami ya Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Dan kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan, yang mengalami pergumulan baik di dalam kesehatannya Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan ya Tuhan. Oleh iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Allah dan Tuhan kami yang tidak pernah Tuhan gagal di dalam Tuhan apapun yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas, selamat saudara bekerja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.